Welcome back to Fantasy Fun Talk about Business. Oke, jadi hari ini kita ditemenin sama bintang tamu kali ini yaitu mahasiswi, dan dia adalah seorang pebisnis muda. Siapa dia? Kita sambut aja Bintang. Hai semua. Apa kabar Bintang? Astagfirullah baik ya. Salam cuan ya. Salam cuan. Jadi gimana nih keuntungan hari ini? Berapa? Astagfirullah. Jangan lupa bagi-bagi di belakang ya, di belakang layar. Iya. Jadi Bintang ini mengelola bisnis komersial. Bisa perkenalan diri dulu sebelum lanjut bincang-bincang. Halo semua, kenalin nama aku Bintang Marcella. Aku dari Prodi S1 Manajemen semester 2 Universitas Pendidikan Ganesha. Aku adalah owner dari Kejora Flowers Singaraja. Oke, jadi Bintang ini mengelola bidang bunga florist gitu ya. Awal mula muncul ide buat bisnisnya apa sih? Kalau boleh tahu? Awal mulanya itu Kejora ini berdirinya tahun 2016. Itu waktu Bintang kelas 2 SMP kalau nggak salah. Itu waktu Bintang di Denpasar, Bintang tinggal berdua sama kakak. Disitulah punya inisiatif, kita ngapain ya gitu. Nah waktu Denpasar tuh lagi hype-hype-nya tuh buket karakter, tapi dari paper flower. Nah itulah ditauin lah Bintang tuh rapi gitu orangnya gitu. Jadi coba Bin buat gitu. Baru belajar lah dari YouTube. Nggak ada yang ngajarin nih kak. Atau tidak? Iya atau tidak, belajar dari YouTube. Baru senang banget tuh dapat orderan sama nggak tidur tuh. Senengnya luar biasa. Soalnya masih SMP kan, dapat orderan, sudah orderan banyak. Habis itu berjalannya waktu pindahlah Bintang ke Fresh Flower. Nah untuk waktu Bintang SMA Bintang pindah ke sini karena kebetulan orang tua udah pas SMP udah pindah ke sini. Jadi yang di Denpasar kakaknya ngurusin, yang di Singaraja Bintang mulai baru lagi. Jadi SMP itu umur berapa berarti Bintang ya? 15 tahun? Iya. Teman-teman jadi udah umur 15 tahun udah mikirin bisnis, jadi kan 15 tahun itu masa-masanya Iya. cuma monyet ya. Ya tapi Mainan gitu. Tapi kasihan nggak mau dapet uang. gitu Itu nama-nama bu. Tapi umur 15 tahun guys udah mikirin masalah bisnis gitu ya. Kalau sehariannya sekarang tuh Bintang ngapain? Kan pandemi ini. Ya, selain kuliah online itu udah kan banyak juga yang open kan kak, Senin Selasa gitu pasti ada aja orderan. Kadang kalau misalnya lagi kelas nggak tak ambil, kalau misalnya di luar jam itu baru tak ambil berdua sama kakak. Oh Bintang jadi kerjanya sama kakak. Iya. Saling shift ya kan? Iya. Biasanya nerima orderannya tuh banyakan mahasiswa atau dari kalangan anak-anak remaja kayak gitu. Oh, kalau Bintang sendiri targetnya tuh kan sebenarnya mahasiswa, tapi banyak juga dari kalangan dari udah yang dewasa gitu, dari bank juga ada gitu. Karena Bintang produknya tuh nggak hanya buket aja, ada bunga papan gitu. Jadi kan bank-bank bisa. Oh jadi kalau udah kalangan ya, sekarang tuh marketnya udah sampai ke orang dewasa kayak gitu ya. Kalau kendalanya yang dialami itu apa aja selama menjual florist? Bisa diceritain mungkin biar teman-teman itu juga tahu gitu. Untuk kendalanya pertama pasti bunga ya kak ya, karena ini kan fresh flower. Bintang setiap hari tuh ready-in bunga. Jadi kan kita nggak tahu nih, orang kadang ada yang masa mendadak juga, kadang udah kalau misalnya nggak ada orang kan kasihan juga bunganya layu, tapi bunga layunya Bintang ini bisa dijadiin bunga kering. Nah disitulah Bintang buat produk lagi, dead flower gitu, flower frame pakai bunga keringnya itu gitu. Oh, jadi bunganya itu dikeringin gitu. Iya, dikeringin. Kalau misalkan proses pengeringannya itu kayak seperti apa sih?
Kalau pengeringannya tuh enggak sih Kak, itu digantung aja di pagar rumah gitu loh. Oh iya, di pagar rumah. Pagar rumah nanti kan kering sendiri dia kemasan. Oh iya. Terus target marketnya di seputarannya Singaraja aja atau udah sampai keluar kan? Untuk sekarang masih di Singaraja aja, tapi kalau untuk waktu ini tuh dapat keluar kayak ke Tabanan gitu, itu flower frame, tapi itu packingannya lumayan sih, kan pakai bubble wrap gitu, ngirimnya takut pecah nanti frame-nya gitu. Jadi kesulitannya tuh kalau ngirim frame tuh takutnya pecah Ya, dan itu ongkirnya benar. juga ya ternyata. Tapi selama ini ada aja yang order ya. Emang ya kalau kita bagus dalam teknik marketingnya pasti ada aja yang order ya. Terus kalau boleh tahu strateginya nih apa sih? Misalnya pemasarannya kayak gimana? Biar teman-teman juga tahu gimana kita ada strategi. Kalau strateginya sendiri Binang tuh pertama pasti kita harus kenali dulu pasarnya ya. Pasarnya Binang tuh di mana, kalangan mahasiswi atau di anak sekolah gitu. Jadi terus yang kedua juga Bintang ada terima jasa delivery. Di sini kan mungkin banyak ya pasangan yang LDR gitu, dia tuh sering banget dah suruh antar ya ke sini mau jasa deliverynya. Nah dari situlah Bintang adalah apa namanya mungkin dari jasa delivery ini banyak juga yang order gitu, karena dia nggak sempat mungkin ngasih ke pacarnya atau temannya gitu. Jadi kita kalau jadi florist tuh pasti nerima juga cerita-cerita dari customernya, nerima juga perasaannya dia. Jadi kita kebawa juga ya kalau misalkan lagi jualan. Terus kalau misalkan pada saat jualan nih, ada nggak customer yang agak keselin menurut Bintang? Ada nggak ya? Apa sih ya? Ada sih waktu ini kejadian kayak waktu itu ada yang pesan nih. Contohnya customer si A sama customer si B. Yang Ani mau semua tuh dia tuh budgetnya lebih kecil lah daripada yang si B. Yang si B ini budgetnya lebih besar. Nah yang si Ani lebih cerewet, mau request inilah itulah, banyak di request. Jadi kan kayak ya sesuai budget aja lah. Kita nggak mungkin lah ngasih customer tuh yang jelek gitu. Pasti kita kasih yang terbaik gitu. Sedangkan ya jadi kan Bintang sebagai owner juga pasti kita lebih suka yang simpel-simpel yang gitu. Jadi ngerti lah. Jadi tapi setiap customer tuh emang beda sih karakternya. Setiap customer tuh beda lah karakternya, atau dia tuh baru pertama kali bisa aja kan ya. Iya mungkin. Jadi kamu, tapi kamu perasaannya kayak gimana saat itu? Maksudnya nggak kesel sih Kak, mau ngeblok rasanya ya sudah, tapi nggak boleh gitu ya. Sudah mungkin ada aja ya, mungkin kita gitu ya. kasih tahu ya Kak gini gitu. Kita pasti sudah nggak mungkin lah kita kasih bunga yang kurang bagus gitu. Udah cerewet gitu sih. Kalau boleh tahu kakaknya udah semester berapa? Cewek juga ya? Kalau kakak Bintang itu semester 6. Oh iya, jadi yang punya ide ini Bintang berdua sama kakaknya atau mungkin kakaknya duluan ya? Pertama sih kakak duluan, baru Bintang yang disuruh kerjain gitu rangkanya tuh. Ya, berarti sama-sama belajar dulu ya dari awal. Dia di bidang pemasarannya lah, Bintang yang rangkai gitu. Jadi kayak gitu ya sih. Nah, Bintang juga sekarang terjun di organisasi juga ya. Jadi kalau misalkan Bintang membagi waktu antara organisasi, antara bisnis, antara kuliah, gimana tuh? Begini, kakaknya Bintang kan yang terima orderan. Jadi dia sebelumnya itu dia udah ngasih tahu besok bisa nggak segini orderannya gitu, terima nggak besok jadwalnya apa aja. Jadi dia yang nanyain gitu. Kalau bisa diterima, Bintang buat paginya tuh kayak jam 5-an tuh udah bangun, buat tuh rangkai gitu rendang. Baru kan
kuliah tuh ada yang bintang pagi jam setengah 8 itu kuliah ada dulu bintang kelas, baru setelah itu baru bantu dia COD gitu. Oh jadi sistemnya tuh COD semua. COD semua. Oh nggak boleh ke rumah. Ya kebetulan juga Bina kan lokasinya nih jauh ya dari kota gitu. Jadi memang itu udah lebih baik COD kan karena yang banyak tuh di kota gitu. Jadi biar sekalian gitu. Jadi gitu. Untuk kakaknya sendiri sekarang lagi lebih banyak ke bisnisnya atau lebih ke kuliahannya? Karena udah semester besar ya. Mungkin Bintang sendiri sekarang yang handle gitu ya. Bisa. Kalau kakak sendiri sih masih terima orderan, dia juga ngelihat Adminnya Bintang sama enggak kakak aja, dia yang terima orderan. Jadi kalau buat konten juga dia bilang bantu buat videonya aja gitu. Udah kalau misalnya nggak bisa diterima udah kayak padat gitu, bisa diterima daripada nanti customer gimana nanti. Iya sih. Kan kita kerangka juga harus dengan semangat hati. Iya benar-benar. Kalau Bintang saudara berapa? Sama kakak aja? Nah, Bintang bersaudara berempat. Iya. Adik-adiknya umur berapa? Adik-adik Bintang itu yang pertama masih kelas 3 SMP, yang kedua kelas 1 SMP. Mereka pernah bantu buat rangkaian mungkin? Kadang sih ngebantu, cuman tapi COD-nya aja. nggak expert dia. Kalau misalnya kelas dia ada yang bantu sama kakak. Jadi Bintang udah tertarik sama bidang turis tuh dari SMP. Ya, SMP loh guys. Udah mikirin buat bisnis gitu ya. emang suka juga sih ngeliat bunga-bunga gitu. Iya. Bagus soalnya. Banyak banget. Aduh bunga. Kayak pengen tahu juga, bunga apa sih nih kalau ada yang baru gitu kayak. Gitu. Jadi kalau misalkan stok bunganya yang paling susah tuh apa? Bunga jenis apa? Yang paling susah tuh lili sih sebenarnya. Itu kan mahal juga. Kalau misalnya diredikin takutnya nggak ada yang pesan. Jadi kalau misalnya ada yang pesan baru Bintang cariin di supplier di mana. Ini suppliernya tuh dekat-dekat di Singaraja atau di luar Bali mungkin? Di luar Bali. Sekarang udah mulai ordernya di luar Bali. Dulu baru masihnya nyari-nyari gitu dah gimana ya gitu. Itu ya kesulitan kita kalau jualan bunga. Kalau misalnya kita readyin bunga pasti bunganya bakal kering, dan kalau Bintang pun kan belum ada tokonya kayak gitu ya. Jadi susah juga. Terus kesehariannya masa pandemi ini apa aja? Itu dia. Selain bisnis mungkin ada kegiatan lain? Kadang di rumah baru bangun kan kelas buat bunga, terus karena bantu mama juga gitu. Mamanya bisa gini juga di bidang rangkaian? Enggak, tapi dia waktu dia bilang Tapi dia ingin bantu. Kak mau bantuin dong, tapi dia nggak bantuin gitu, cuma bantuin mama siapa nih pakai nama pita gitu aja sih. Biasa sih orang tua pasti Ya, pengen bantu gitu. Tapi di sisi lain kita juga nggak enak, kasihan sama orang tua juga Kasihan dia juga capek mungkin. Bintang selain hobi di florist ada hobi yang lain? Hobi untuk sekarang masih itu aja sih Kak, ngerangkai aja. Ngerangkai aja. Kalau ada bunga sisa pasti dah ambil box buat dah ngerangkai gitu. Jadi kalau misalkan pemasaran di Instagram itu Bintang dari produknya dibeli customer untuk dipajang di Instagram atau bikin model-model gitu dulu? Enggak, kalau sekarang nih kan customer nih setiap hari ada, jadi setiap hari di videoin, setiap ada orderan di videoin gitu. Terus pemasarannya masih di Instagram aja atau mungkin di Facebook? Iya, untuk pemasaran sekarang masih di Instagram, masih promosi di kadang-kadang di Info Singaraja gitu. Di Instagram aja. Di keluarga tuh Bintang ada keturunan yang suka sama bisnis atau gimana? Sampai mikir buat bisnis gitu dari kecil gitu. Ya mungkin dari papa ya, karena papanya juga
apa sih arsitek. Jadi sekarang gitu dia yang pengen ngolah gitu, dia nggak mau kerja sama orang. Bapaknya kerja di sini atau di sini di rumah. Di waktu pernah tinggal di mana? Di Denpasar. Di sana itu berapa tahun kalau boleh tahu? Bintang dari kecil ya, dari lahir sama sampai SMP sudah nyari SMA tuh baru pindah ke sini. Kalau boleh tahu pindahnya kenapa? Karena tuh udah orang tua pindah kan, dia juga sebenarnya waktu SMP sih bilang disuruh pindah, tapi kan nanggung tuh kayak di kasirnya juga masa punya teman baru lagi gitu. Udah juga bisnis kejuaraannya udah laris gitu, makanya udah buka lah Bintang baru di sini, dituntun sama kakaknya buat ini baru papa juga ya mulai dari awal lagi di Singaraja gitu, bisa pasti bisa digituin. Ya udah buka lah Bintang sendiri di Singaraja, baru kakak pindah, kakak juga bantuin. Kakaknya bantuin di sini. Kakaknya di sekolahnya di Denpasar juga? Iya, dia SMA di Denpasar. SMA. Pas di Uniksa udah pindah ke sini? Udah pindah. Nyari kuliah dari sini dia. Jadi Bintang SMA-nya di sini. sini. SMP aja Denpasar. Jadi riwayat keluarganya agak sulit juga ya, karena dari pindah ke Denpasar jadi ke sini kejuaraannya siapa tahu di Denpasar bertanya-tanya. Karena kayak waktu lagi Kak dapat COD ini di lapangan puputan ya. Kok bisa lapangan puputan gitu. Maaf Kak ya. Iya, dari Denpasar gitu. Baru Kak maaf ya, kita udah yang di Denpasar udah tuh gitu, tak kasih tahu udah ya gitu. Banyak lah waktu ini baru pindah tuh kayak masih nanya-nanya lah. Tahun berapa kalau boleh tahu kejuaraannya? 2016. Di Singarajanya atau di Denpasarnya? Dari 2016. Iya. Tapi kalau dari sebenarnya dari Bintang SMA 2018. Yes, banyak sekali ya. Maksudnya rintangannya banyak ya tuh. Misalnya kita bisnis, apalagi bisnis bunga. Jadi kalau nyari nama itu kan agak sulit ya. Terus kenapa kok milih nama kejuaraan? Kenapa nggak Bintang mungkin? Atau ya Bintang Kejuaraan. Waktu ini juga gimana ya, apa kan namanya Bin ya biar bagus. Mikir juga gimana kok Kejora aja gitu Kak. Ya boleh dah Kejora dah Bin, kan namanya Bintang gitu, Bintang Kejora. Oh ya boleh deh, baru sudah Kejora Flowersnya aja jadinya. Kenapa nggak? Oh harus isi tempatnya Kejora Flowers Singaraja. Ya karena waktu ini kan di Denpasar Kejora Flower aja, jadi biar nggak sama. Iya nggak sama. Sama dia nanti bingung. Ya bingung. Kok udah di sini di Singaraja, mau COD-nya di hutan gitu dah. Jadi customer-nya yang di Denpasar tuh sekarang udah pada ngerti ya. Udah terus. Ada rencana nggak mau buka Denpasar lagi? Pasti karena kedepannya nanti biar banyak yang tahu dulu Kejora atau cool. Kalau misalkan ngerangka itu apa sih kesulitannya? Kesulitan itu ngerangka itu pasti susah gampang Kak ya. Nah itu kan kita nyatuin bunga satu sama yang lain tuh susah gitu. Belum lagi ada dan bunga itu nggak satu jenis, ada banyak jenis. Jadi kayak gimana sih biar cantik nih bunganya nih, taruh di mana gitu. Jadi itu sih kesulitannya. Jadi pemilihan kertas mungkin ya, pemilihan kertas warnanya juga. Mungkin kalau customer-nya minta readyin bunga yang ini, si A, bunga A atau bunga B itu apakah Bintang memenuhi gitu? Kalau misalnya dia kan minta kadang aku mau request ya untuk kayak gini, Bintang tanya dulu ke supplier Bintang, ada nggak bunga yang misalnya apa lili gitu warna pink gitu. Misalnya kalau ada ya udah berarti Bintang tak yakin. Kalau misalnya nggak ada, kasih tahu, konfirmasi lah customer, Kak maaf untuk bunganya ini lagi kosong gitu. Biar dia juga kok datang-datang tuh beda-beda bunganya gitu tar. Makanya konfirmasi dulu ke customer biar dia nggak expect terlalu itu sama hasilnya gitu. Ya Bintang silakan minum dulu. Nggak boleh. Biar enggak.
Minumannya enak. segar. Segar. Iya. Bintang kalau bicara flores tuh kayaknya kompleks sekali ya. Iya. Terus Bintang sekarang semester berapa? Bintang sekarang mau ke jadi kalau selama kuliah di manajemen tuh ada pelajaran yang mungkin bisa dijadikan pedoman di bisnisnya Bintang. Mungkin waktu ini Bintang juga dapat pelajaran kewirausahaannya. Itu kan diajarin marketing gitu kayak gitu. Jadi Bintang tahu gimana pasar, nyari pasar gitu, terus harganya, promosinya. Ya beruntung juga dapat mata kuliahnya itu gitu kan. Jadi belajar lagi gimana sih biar Bintang tahu apa sih kekurangannya Bintang juga di kurang Bintang dari kejuaraannya. Jadi selama ini bermanfaat juga ya kalau kuliahnya di manajemen. Iya. Kalau kakaknya di Kakak di akuntansi. Kenapa Bintang mau di manajemen? Biar nggak sama. Oh ya, biar nggak sama. Biar ada yang Iya. bagian pemasaran dan bagian keuangan. Oke. Jadi kalau kita bicarain ini tentang strategi maupun pelajaran yang ada di kampus tuh. Apalagi di manajemen masuk juga ke dalam bisnis karena di manajemen tuh kebanyakan bisnis ya lebih kompleks gitu ya. Nah Bintang ada nggak dulunya customer misalnya merasa komplain gitu sama produknya Bintang? Ada sih waktu ini kejadian kayak awal-awal Bintang buka di sini tuh kan Kak aku mau bunga yang ini. Nah itu tuh kebetulan juga bunganya itu kayak Bintang tuh kan buat bunganya itu juga kayak rangkai gitu. Oh iya Kak gitu. Nah terus datang tuh mungkin dia ngeliat tuh beda Kak ya. Jadi dia tuh komen, Kak kenapa ya bunganya kok lebih kecil gitu. Soalnya kan waktu itu Bintang dapat pakai bunga apa namanya itu Kak? Yang gede-gede itu, itu udah gompi. Ya itu sejenis. Itu gompi itu kan nggak mungkin lah datangnya tuh terus gede-gede segitu kan. Jadi itu tuh waktu itu kebetulan di fotonya itu gede. Nah terus datang lagi pas dia masak tuh datangnya tuh agak kecil. Jadi kan bukan itu kecil tuh namanya Kak kok gini ya bunganya, kok gini ya, baru tak kasih tahu. Oh gitu Kak ya, iya udah makasih Kak ya gitu deh. Jadi ngerti lah dia juga. Kita juga nggak mau kan bunganya tuh kecil-kecil, bunganya tuh biar besar gitu. Soalnya banyak customer yang request Kak bunganya biar besar ya gitu. Tapi orang bunga yang datang dari sananya gitu kecil kan gimana ya? Iya, kita kan nggak tahu juga kalau bunga itu kan tumbuhan yang hidup gitu ya. Kita nggak bisa nentuin ini kecil, ini besar. Kalau kecuali kita buat bunganya itu dari kertas, mungkin kita bisa lah nyesuaiin ya. Ya segitulah volumenya kalau misalnya kita buat. Soal bunga hidup gitu. Please tolong teman-teman mengerti yang mau pesan bunga. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pesan bunga yang segar, jadi harus mengerti ya, karena bunga segar itu kan bunga hidup. Kita nggak bisa nentuin bunganya bakalan besar, yang bakalan kecil. Terus motivasinya Bintang buat bisnisnya ini apa sih? Kok bisa memilih untuk bisnis floris gitu? Gini, apa namanya? Kalau nunggu sukses tuh nggak usah ditunggu tua. Selagi masih bisa sukses di masa muda, kenapa harus menunda gitu kan? Ya udah action lah sekarang gitu. Selagi kita masih semangatnya, masih ada waktu juga kan. Itu udah makanya papa juga kasih tahu gitu, ayo bisa kok gitu. Coba gitu pelan-pelan masih bisa, pasti harus sampai sekarang. Jadi support orang tua itu penting banget Ya. Jadi selalu orang tuanya Bintang selalu support apa yang Bintang inginkan, tapi yang baik. Masih. Udah kadang kalau misalnya COD bisa nggak sendiri, kalau nggak bisa udah papa antar gitu, diantar lah sama dia. Baik banget. Karena dia kan nggak enak kan, dia juga punya kerjaan ya. Nggak enak sama papa gitu. Ya udah kalau mau dianterin ya udah dianterin gitu, kalau nggak ya udah nanti dibawa bawa motor apa gimana gitu.
apalagi saat COD yang banyak-banyak kan, Yang gede-gede bunganya. Gitu. Biasanya seringan sama kakaknya atau sama keluarga lain yang antarnya. Kadang sama kakak aja berdua. Kalau lagi banyak-banyaknya Banyak-banyaknya ya diantar yang mobil gitu, baru ditaruh lagi di kamar. Soalnya nggak bisa juga kak, kan kalau itu wrappingnya tuh kan cepat lecek ya, kena angin juga, kasihan bunganya kena angin lagi, komplain lagi, kering jadinya nanti datangannya yaudah angkut dari satu, sudah dijadiin satu lah, mau jam berapa nih COD ditampol. Kalau misalkan Bintang kesulitannya nyatuin persepsi customer 1, 2 sama 3 buat samain COD itu gimana? Betul, susah banget kak. Kan jadi kita kasih tahu kak, kebetulan kita tuh sistem COD-nya tuh misalnya waktu itu kan ada graduation. Jadi COD-nya tuh ada 2 sesi misalnya gitu. Kakak mau ambil yang jam 9 apa yang jam 12-nya. Jadi nggak mungkin nonton bolak-balik kumpulan tuh sebentar gitu. Makanya yaudah kalau misalnya di luar jam itu kita mohon maaf nggak bisa. Jadi bisalah diambil di dekat rumah aja, COD-nya dekat rumah aja gitu. Jadi solusinya COD-nya dekat rumah. Iya, Biasanya COD-nya di mana? Di Taman Kota. iya sama kota. Jadi di sana pusat buat ambil kebanyakan dari Kota Singaraja ini Iya, PN di sini. dari sini. Dari sini. Kalau kau tahu, Bintang daerah rumahnya di mana? Di Bungulan. Di Bengkulu. Kalau customer di sana mungkin udah ada yang kenal sama Kejora. Lumayan kak, kadang mau beli dari Karangasem lagi kak, jauh banget. Sudah kasihan dia kak, maaf ya mama. Enggak, dia ngambilnya dekat rumah si COD di SPBU. Dari Karangasem. Iya. Kak maaf ya mama, aku dari Karangasem. Waduh, Berarti sebelumnya bunganya dibawa ke Karangasem. Udah, gimana nih? Jadi tak doublein kreseknya biar kak kering juga kan bunganya, kasihan dia gitu. Tapi dia mau kok ngambil jauh-jauh. Mungkin di sana ada dagang bunga. Maksudnya ini yang maksudnya cewek atau cowok? Cowok. Jangan mati buat cewek siapa aja. Cowok siapa itu yang udah perjuangin ceweknya ambil buket Jauh-jauh banget. kasihan. Tapi itu perjuangan dia. Karena kalau kita kasih buket itu kan kayak mengekspresikan sayang juga gitu. Kadang-kadang orang-orang pernah mikir sih beli buket kayak gitu. Kalau pendapatnya Bintang dengerin kayak itu gimana? Kalau Bintang Ngapain sih beli buket? Mending beli boneka lah, coklat lah gitu. Karena kalau misalnya kalau Bintang dikasih buket bunga juga pasti suka kan. Siapa sih cewek yang nggak suka kasih buket bunga? Nah, cantik, apalagi mani buket gitu kan. Lu dengerin ya Buket cowok-cowok gitu, ada uangnya gitu. Dipaduin lagi sama bunga asli, pasti dia tuh senang banget. Kalau misalnya boneka mungkin karena udah sering gitu juga. Mungkin kalau misalkan rangkaian buket tuh kita bisa custom mungkin apa gitu. Ada snacknya, ada uangnya di dalam buketnya tuh gitu, bisa di. Kalau Bintang sendiri penjualan yang paling banyak itu apa? Buket apa? Masih di hand buketnya sih. Soalnya kalau flower box juga kadang banyak, tapi masih lebih banyak di hand buket. Nah, rangkaian yang paling sulit nih, flower box, hand buket atau karangan bunga mungkin? Yang paling susah kadang sih gini ya kak ya, apa namanya, hand buket, karena kadang-kadang tuh udah jenis bunga itu beda-beda, jadi gitu. Kalau misalnya flower box tuh kan ya bisa dimainin gitu, bunga yang satu daun gitu. Hand buket agak susah gitu, apalagi yang besar-besar gitu, yang budgetnya besar. Kita pasti maunya kasih yang terbaik, tapi bunganya harganya kayak gitu ya. Sudah. Jadi ya, harus teman-teman harus mengerti bagaimana menjadi seorang florist ya. Jadi kesulitannya sebenarnya di hand bucketnya. Kalau misalkan flower box sekarang udah mulai budget berapa aja? Bintang Flower box itu start dari 100.000. Ya, flower basket itu dari 140-an lah. Karena emang include sama boxnya gitu ya. Sama box sama panjang. Panjang.
customer kadang-kadang kan nggak ngerti Iya. gitu ya. Oh, mahal kak ya, bunganya sedikit gitu. Padahal itu sama boxnya gitu loh. Dan boxnya tuh nggak bunganya aja gitu. boxnya juga maksudnya nggak tipis gitu ya, tebal gitu, kasih yang bagus lah boxnya gitu. Pokoknya kita intinya ngasih yang Terbaik biar dia nggak kapok lah belanja di kita lagi. jadi banyak banget rintangannya ya Bintang. Maksudnya kalau misalkan sekarang Bintang udah mulai dikenal lah istilahnya ya, sekarang buat kedepannya bisa buka toko, mungkin harapannya apa sih Kedepannya semoga Kejora bisa banyak dikenal sama orang-orang, terus bisa buka toko juga, Astagfirullah, bisa buka cabang di mana-mana. Jadi Bintang harapannya pasti itulah tujuannya. Jadi sekarang kita udah merintis bisnis, tapi di sisi lain Bintang apakah ada pikiran untuk cari pekerjaan lain selain bisnis ini setelah tamat? Kepikiran sih kak, mungkin mau kerja dulu ya, baru untuk ngumpulin modal gitu kan ya, kerja dulu di mana gitu, baru udah terkumpul barulah buka floris gitu. Tapi kerjanya sama kakak? Iya, sama kakak. Saling bantu lah gitu. Kalau nggak ada dia juga kadang susah gitu. Jadi saling sharing ya idenya mau buat ini, karena ini. Bin kalau produk gini bagusnya itu gimana gitu. Soalnya Bintang setiap berapa bulan sekali itu ada aja produk-produk baru gitu. Jadi Bintang nggak hand bouquet sama flower box aja, banyak ada dari flower, ada stem bouquet, bouquet gitu. Kalau money bouquet uangnya gimana? Di DP dulu atau Bintang dulu yang gini nanamin gitu? Kadang kalau misal gini, kalau di bawah 500 masih bisa dari kita nalangin, dari Kejora. Kalau di atas itu ditransfer dulu, DP dulu lah paling. Apa sih kesulitannya kalau dalam rangkaian money bouquet? Kadang-kadang customer kan suka bingung gitu, kenapa money bouquet tuh ada biaya rangkainya dan sebagainya kayak gitu. Gimana sih caranya Bintang buat jelasin? Wow, sulit sih kak, karena waktu ini juga kak kok mahal ya, padahal dia nggak tahu misalnya harga baby beratnya berapa, profitnya berapa, pakai Oasis gitu kan. Kadang juga waktu ini ada customer, mungkin dia tuh baru belanja kayak dikira lah money bouquetnya, bisa nih uang palsu. Masa? Ya, terus dia tuh pesen kayak gini, kak aku mau pesen yang ini ya. Dia kirimin lah buket yang berapa ya? Pokoknya di buketnya tuh uangnya tuh kalau nggak salah 22 ribuan. 22 ribuan 50.000. Ditotalin lah, totalnya tuh 85, include uangnya sama jasa. Terus dia nanya, kok mahal kak ya gitu. Ini uang palsu kan? Loh, ini bukan uang palsu kak, baru kita jelasin lagi gitu. Dikira uang palsu sama dia, terus baru oh maaf kak ya, kira uang palsu, dia nggak jadi beli kak. Gitu, nggak jadi beli, itu doang makanya Maksudnya kita ada udah panjang lebar ya, tapi mungkin anak SMP yang beli karena udah baru nggak jadi beli, dia baru kakaknya Bina sih cerita lucu banget. Terus dia ada lucu banget, dia dikira sama di buket kita uang palsu. Baru kebetulan kita nggak buka gitu loh. Jadi ini uang asli semua dipakai kak, uang asli. Sebenarnya kan kelihatan juga kan ya dari gambarnya gitu. Tapi dia tuh ngira uang palsu gitu. Mahal banget kak buketnya gitu. Kalau sedih sih kan uangnya tuh diplastikin kan nggak kelihatan mungkin dia ya. Mungkin ya tidak masih kecil juga mungkin yang mesen nggak tahu juga. Udah sedih itu nggak jadi mesen ya Bin gitu. Ya udah bukan rezeki deh. Iya. Lucu aja sih kayak Lucu aja sih, maksudnya kita udah jelasin gitu. Mungkin ya kiranya uang palsu, maunya dipajang mungkin ya. Bisa jadi atau kasih ke temennya gitu, dikira nggak segitu. Maksudnya kalau misalnya kita pakai uang palsu tuh itu jadi juga di mana dipajang aja gitu udah susah juga ya. Kadang uang asli juga kalau misalnya
uangnya pecahannya kayak 20.000, 10.000 itu agak susah sih. Kalau 50 kan bisa lah ditariknya 50. Kalau misalnya 20 mah 5.000, 10.000 itu susah. Karena waktu ini ada lah yang mesen money bucket yang uangnya itu totalnya itu 250.000. Jadi kan nggak mungkin lah 5.000-an dia bisa cariin 250.000. Jadi memang tukerin lah di bank gitu, baru biar bunganya juga bagus kan, uangnya kencang-kencang gitu. Jadi udah senang banget, kak bagus banget bunganya, gede banget gitu kan, suka jadi. Iya. Kalau uangnya sendiri nukarnya sekalian atau misalnya Bintang baru ada orderan baru nuker, apa sekalian ke bank dulu nuker berapa lembar gitu di stok gitu. Kalau Bintang itu kalau ada pesanan aja. Oh, ada pesanan aja baru ditukar gitu. Jadi nggak nyetok dari bank langsung uang baru-baru. Terus kalau misalkan ada customer yang nanya, gimana nih uangnya baru atau enggak gitu? Kadang ada yang nanya kayak gitu. Terus dia jadi beli atau enggak? Jadi Bintang jelasin gini, Kak maaf kita ini nggak ada jasa tukar uang. Kalau mau bawa uangnya sendiri bisa gitu. Jadi ya ngertilah dia, oh ya kak boleh deh gitu, nggak apa-apa deh uangnya misalnya nggak kenceng gitu kan. Tapi Bintang orang disetrika dulu sebelum beli. Oh gitu, biar terus. Soalnya kalau misalnya kita nuker di luar tuh kan nggak tahu kita jaminannya tuh ada yang lecet, ada robek. Terus kalau misalkan ada yang robek gimana tuh? Bintang yang tukar ulang lagi. Bintang tukar ulang lagi. Kesulitannya sebenarnya. Kalau setiap bisnis itu memang ada aja kendalanya. Masalahnya juga. Terus kalau perasaan yang bikin senang bisnis di Floris ini apa? Maksudnya yang bikin kamu senang? Pasti kalau udah ngeliat penampilannya bagus ya kak ya. Terus apalagi customer itu masih tes itu yang bagus juga. Tapi selalu sih setiap abis customer tuh, kak bunganya bagus banget, segar banget kayak gitu. Senang jadinya baru oh ya kak ditunggu next ordernya. Iya aku bakal next order di sini lagi. Jadi kan senang gitu. Udah customernya senang pasti kita juga senang. Iya. Di balik kesenangan dan di balik indahnya bunga ada pasti ada kesedihan ya. Maksudnya yang paling bikin Bintang tuh sedih apa sih? Maksudnya selama berbisnis Floris ini yang bikin sedih mungkin dari customernya atau mungkin dari timing manajemen dari merangkai bunganya terlambat, gimana tuh Bintang? Yang sedih? Yang bikin sedih sih kadang waktunya juga ya Bintang kan ikut organisasi kelas gitu. Itu kadang Bintang nggak keterima orderannya misalnya gitu, tapi nggak apa-apa sih. Abis itu kadang juga kadang kalau misalnya customer yang cerewet gitu juga sedih. Pernah sampai nangis gitu karena Nggak sih. Oh nggak sampai. Masih kuat deh. Masih dalam batasan ya, gitu ya. Jadi ya ikutin lah maunya dia tuh apa. Jadi jadi maunya dia tuh gini kak, jadi gini ya kasihlah dia. Mungkin kalau misalnya dia agak cerewet tuh kasihlah di buketnya dia tuh apa gitu yang lebih. Jadi dia tuh kayak ternyata di luar ekspektasi lebih bagus bunganya gitu. Jadi customer-nya request jadi awal marah misalnya dia seneng gitu. Kalau nanggepin customer yang misalnya agak cerewet tuh gimana? Masih biasa aja atau agak-agak emosi pasti ya kak ya. Maksudnya selama jualan nih dapat aja ketemu customer Dapat aja sih kak. Mungkin dia customer barunya Bintang ya. Customer baru ya. Soalnya tuh dia mesti nanya harga, nanya harga karena oh ya kak nanti aku konfir Hamin Sabtu. Udah di tanggal Hamin Sabtunya kak kan kita jadinya yang nanya kak jadi mesen nggak jadi mesen nggak kak? Maaf kak nggak jadi. Itu kan kadang-kadang bikin sedih juga, dia udah nanya harga dari A sampai Z itu udah dijelasin nggak jadi mesen kan karena oh ya nggak apa-apa. Mungkin dia next time mungkin atau dia mungkin kurang yakin gitu sama bunganya Bintang kan. Udah dia masih nanya-nanya atau mungkin ya lokasinya mungkin deketan di sini sama toko-toko yang lain.
Susah Kak. Harus emang banting. Ya. Bisnis apapun tuh ya. Iya. Terus Bintang kenapa kok expertnya di florist? Kenapa nggak buka baju kayak online shop? Kan banyak tuh baju, masker kayak gitu. Atau ya kayak karena mungkin udah terlalu suka sama bunga gitu. Kadang kalau rumah saya udah rangkai gitu daripada kering gitu kan, saya buatlah apa gitu produk baru, maksudnya rangkaian baru gitu, rangkaian Korea gitu, bulat atau gimana gitu. Dia udah suka. Kalau misalnya ini juga udah lama, nggak mungkin di tengah-tengah berhenti gitu kan. Jadi kalau misalkan kita buka bisnis baru itu kan kayak mulai dari nol Gitu gitu. lagi bangun namanya susah. Susah. Jadi Bintang maunya kembangin bisnis ini sampai terus motivasi Bintang buat teman-teman di rumah apa nih untuk bisnis yang apalagi yang baru pemula ya mau buka bisnis kecil-kecilan mungkin apa sih sih buat mereka gitu lah. Untuk teman-teman semua, motivasinya Bintang untuk kalian nggak usah nunggu tua buat sukses. Selagi masih bisa sukses di masa muda, janganlah menunda action dari sekarang, karena kalian tuh masih semangatnya gitu loh, masih banyak waktu juga, harus semangat, jangan patah semangat, jangan pantang menyerah gitu. Salam juara. Oke, jadi segitu dulu cerita-cerita hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bintangnya. Iya. Jadi di lain waktu kita bisa sharing lagi sama teman-teman di rumah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga terinspirasi dari acara fantasi ini. Dan sampai jumpa di lain kesempatan.